sahabat IAI Persis Bandung, saya Resti Rahayu. Saat ini kita sedang berada di Ma'had Al-Jamiah IAI Persis Bandung, di mana pada hari ini, Rabu 11 Juni 2025 sedang berlangsungnya pembukaan IAI Expo 2025. Baik, pada saat ini di belakang kita sedang berlangsungnya kegiatan Expo 2025. Ingin tahu keseruan lebih lanjut? Ikutin terus yuk! Baik, terima kasih Resti. Halo sahabat IAI Persis Bandung, kali ini saya sedang berada dengan Rektor IAI Persis Bandung, yaitu dengan Profesor Dr. Jajang A.Rohmana MAG. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Nah, izin bertanya Bapak, yang pertama, apa pandangan Bapak dengan terselenggaranya acara IAI Expo kali ini Bapak? Ya, saya kira acara ini sangat baik ya untuk ajang silaturahmi, ya, untuk menguatkan ukhuwah persaudaraan di antara para santri dan siswa di lingkungan Jamiah Persis ya. Tentu nanti hasilnya bukan hanya silaturahmi tapi juga menghasilkan talenta-talenta yang baik ya, yang semakin teruji, terutama untuk bidang-bidang tertentu ya, bukan hanya olahraga tapi juga lomba-lomba yang sifatnya akademik ya. Sehingga bisa menciptakan kader-kader muda di tengah persaingan anak-anak muda sekarang yang semakin kompetitif ya. Nah, ini acara yang saya kira baik dan kami dari pimpinan IAI Persis Bandung sangat mendukung kegiatan ini, walaupun beberapa tahun terakhir kan sempat terhenti ya, mengingat ya boleh jadi mungkin ada banyak kendala-kendala, dan mudah-mudahan dengan diadakannya kembali Expo IAI 2025 ini bisa semakin menggairahkan ya aktivitas kegiatan mahasiswa dan semakin mempopulerkan nama IAI Persis nanti bukan hanya di lingkungan para pesantren ya, sekolah-sekolah di lingkungan Jamiah, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas pandangannya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah acara IAI Expo ini perlu diadakan secara rutin Bapak? Ya, mengingat kegiatan semacam ini memang punya nilai positif ya untuk bukan hanya penguatan kegiatan bagi organisasi mahasiswa, tapi juga untuk mempublikasikan nama IAI Persis di lingkungan yang lebih luas. Maka saya sangat mendukung ya untuk terus menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Tentu saja nanti BEM maupun ya sebagai pihak penyelenggara bisa mengkomunikasikan apakah kegiatannya bisa setiap tahun atau 2 tahun sekali. Yaitu sangat kita melihat bagaimana peluang-peluangnya, sumber-sumber pembiayaan bisa didapatkan dari berbagai macam. Tetapi saya kira ini perlu terus diselenggarakan ya, karena kan di BEM sendiri tentu tidak ada kegiatan sebesar ini ya, hanya Expo ini, dan ini sangat strategis untuk tadi ya mempublikasikan, mensyiarkan lah nama IAI Persis, yang outputnya adalah bagaimana nanti meningkatkan mahasiswa untuk agar ikut gabung di IAI Persis. Ya, mudah-mudahan kita lihat di tahun depan kalau memungkinkan diadakan kembali, bisa terus dilaksanakan. Demikian. Baik. Pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Bagaimana sih Pak bentuk dukungan yang kampus berikan untuk acara IAI Expo pada tahun ini Pak? Ya, tentu saja ya. Secara moral saya sebagai rektor, pimpinan di IAI Persis,
mendukung ya 100% untuk pengembangan kegiatan mahasiswa. Secara material juga kami di tingkat pimpinan juga tentu memperhatikan kegiatan mahasiswa semacam ini ya, tentu dengan kemampuan finansial yang dimiliki ya oleh IAI Persis ya, mengingatkan kita di beberapa tahun ini, beberapa bulan ini saya kira sedang diuji ya, dengan masalah-masalah internal, dan mudah-mudahan seiring dengan waktu dan kepengurusan yang baru, mudah-mudahan bisa segera dituntaskan, diselesaikan, sehingga dukungan terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa semacam ini bisa semakin baik. Bahkan bukan hanya terhenti di kegiatan expo saja, mungkin boleh jadi kegiatan-kegiatan yang lebih luas ya. Karena IAI, saya sebagai rektor IAI tentu juga punya kepentingan ya untuk mengkomunikasikan dengan yayasan di pihak PP Persis ya, termasuk juga para pejabat, para kader Persis di lingkungan pemerintahan. Nah, itu juga yang punya perhatian besar terhadap keberadaan universitas, institut di lingkungan Persis seperti IAI Persis. Makanya penting saya kira saya dan teman-teman di pimpinan IAI Persis Bandung ini untuk terus mendukung kegiatan, mengkomunikasikan lah paling tidak mahasiswa agar menjalin terus kerjasama komunikasi dengan para kader-kader Persis di lingkungan dari berbagai lembaga ya, bukan hanya di PP Persis tapi juga di DPR MPR, di pemerintahan, di Mendikbud misalnya, di Setnek ya, bisa terus dikomunikasikan. Para alumni juga saya kira mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang langsung dilakukan oleh mahasiswa, didorong juga oleh saya sebagai pimpinan di IAI, bisa tersinergi dengan baik ya, sehingga Persis ke depannya bisa solid untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat di abad kedua Persis ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semoga harapan Bapak ke depannya dapat segera terwujud Bapak. Amin. Baik, itu dia tadi laporan saya bersama Rektor IAI Persis Bandung, Profesor Dr. Jajang Arohmana MAG. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Anda. Prodi yang saya hormati dan yang saya banggakan. Halo sahabat IAI Persis Bandung, kali ini saya sedang berada dengan perwakilan pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat dengan Bapak Ustadz Farhad SSI MPD, dan di sebelah kiri saya Bapak Oleh Solehudin MPD. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin bertanya Bapak-Bapak. Pertanyaan Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait terselenggaranya IAI Expo kali ini, Pak? Rahasia. Gimana Tentu dari pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada BM IAI Persis yang sudah melaksanakan Expo 2020 ini. Mudah-mudahan ini dengan Expo ini, karena pesantren kita itu ya di Jawa Barat itu setiap tahun melahirkan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 santri. Jadi luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan Expo ini bisa menjadi cerminan kampus sebagai lembaga keilmuan, juga sebagai lembaga yang akademis. Mudah-mudahan itu kedepannya menjadi semakin besar lagi Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Oleh Pak. Pertanyaannya Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait selenggaranya IAI Expo kali ini? Sangat apresiatif ya untuk kegiatan IAI Expo 2005 ini, sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah terobosan yang awal dan sangat spektakuler untuk mempromosikan bagaimana IAI Persis yang ada di Jawa Barat khususnya ini ya. Bukan sekedar ini di Bandung tetapi menasional, luar biasa. Dan ini merupakan sebagai ajang promosi juga
dan alumni-alumni tingkat alia, SMA dan mualimin Jawa Barat untuk bisa kita berkumpul di sini menimba ilmu lebih mendalam, bagaimana kita dapat bisa lebih mendalam lagi mempelajari ilmu agama, ya, khususnya adalah di sini agama Islam, ya. Dan dengan demikian mari kita mesti bersatu, mari kita berkumpul di sini untuk lebih maju lagi IAI Persis Bandung ini dalam wadah Expo IAI Expo 2025. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bapak Oleh. Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak-Bapak. Menurut Bapak, apakah kegiatan ini bisa menjadi ajang branding persatuan Islam di berbagai media pendidikan, Bapak? Oh, tentu bisa, sangat bisa. Karena IAI ini lahir dari rahim Persatuan Islam. Jadi sebagai salah satu perguruan tinggi yang sudah mengakar, cukup terkenal di Persis dan memiliki reputasi yang baik. Sehingga dengan IAI ini saya kira Persis bisa menjadi lebih maju, bisa lebih berkembang dengan kualitas mahasiswa yang dihasilkannya yang kreatif, yang inovatif, yang memiliki wawasan keislaman yang luar biasa. Maka itu bisa menjadi salah satu branding bahwa persatuan Islam itu bisa menghasilkan ilmuwan yang bukan hanya cerdas tapi juga soleh gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi bisa sekali. Terima kasih Bapak atas pandangannya. Selanjutnya kepada Bapak Oleh, Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap apakah bisa kegiatan ini menjadi ajang branding persatuan Islam di berbagai lembaga pendidikan, Bapak? Wah, sungguh luar biasa. Ini sangat-sangat bisa, luar biasa. Apa yang tadi disampaikan tadi oleh Ustadz Bahar, memang luar biasa. Ini dijadikan branding bahwa Persis itu memang sudah bukan go nasional lagi, tapi go internasional melalui dunia pendidikan ini. Berbagai pendidikan yang ada di Indonesia khususnya, bukan saja IAIP tetapi ada UNIPI dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kemajuan yang amat sangat luar biasa, khususnya adalah bagi IAI Persis Bandung ini, begitu. Baik. Terima kasih Bapak kepada Bapak Ustadz Farhan Solehuddin SSI MPD dan juga Bapak Oleh Solehuddin MPD atas wawancaranya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat IAI Persis Bandung. Kali ini saya sedang berada dalam acara IAI Expo 2025. Ada apa aja sih di IAI Expo kali ini? Yuk kita kenalan lebih jauh dengan berkeliling. Hai. Nah, kali ini saya di sini sedang berada dengan Ketua HMPS KPI IAI Persis Bandung. Izin tanya-tanya Kak, dengan siapa namanya Kak? Dengan Muhammad Rifki Fauzi dari KPI semester 6. Nah, halo Kak Fauzi, izin bertanya Kak. Boleh. Apa sih KPI ini tuh apa sih? Baik, KPI adalah singkatan dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini adalah salah satu jurusan yang ada di kampus IAI Persis Bandung, yang dimana di jurusan ini kita mempelajari banyak hal seputar dengan komunikasi. Terus buat rekan-rekan mungkin yang lagi bingung cari kampus ataupun lagi cari tujuan selanjutnya nih buat rekan-rekan yang lagi sekolah. Nah, di KPI ini rekan-rekan bakal diajarkan banyak hal, mulai dari seperti yang ada di sini, ada di stand kita ada profil lulusannya. Bisa dilihat di sini untuk profil lulusan, mulai kita diarahkan untuk menjadi mubalik, terus ada jurnalis juga. Kita juga belajar untuk bagaimana menjadi seorang reporter, terus bagaimana kita menjadi kameramen juga. Masih banyak lagi tentunya. Jadi buat rekan-rekan yang misalkan lagi bingung untuk kemana sih selanjutnya, ini buat rekan-rekan anak SMA, KPI ini mungkin bisa menjadi jawaban buat rekan-rekan. Kami tunggu pokoknya buat semuanya.
Berarti dikurangin 1.000. Kami tunggu di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. 10 buku maka gratis satu produk untuk kalian. Nah, itu dia teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencari sebuah prodi yang bisa mewadahi teman-teman dalam kalangan yang suka bicara, yaitu mubalik, jurnalis, dan reporter. Itu dia tadi teman-teman wawancara saya bersama Ketua HMPS HPI Persis Bandung. Halo sahabat Persis Bandung, kali ini saya sedang berada di stand Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam dan juga Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam. Nah, kita kenal lebih jauh yuk, apa sih HIMA dan HIMI Persis itu? Yuk, sini. Nah, kali ini saya sedang berada dengan teman-teman saya di HIMA. Dengan siapa Kang namanya Kang? Kang Ayas, boleh dipanggil Kang Ayas ya, bisa. Kang Autis juga bisa. Ini dengan Kang siapa namanya? Salman. Nah, boleh dong Kang kenalan dengan apa sih HIMA itu? Oh, boleh. Yang pertama, HIMA itu apa sih? HIMA itu organisasi ekstra kampus ya, akronim dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam. Dan di HIMA Persis kami aktif mengadakan kajian-kajian ya, dari mulai membaca buku, kemudian kajian isu-isu kampus maupun isu-isu nasional kami kaji, begitu. Oke, apakah harus suka baca buku dulu Kang baru bisa masuk HIMA, atau bebas aja sih boleh masuk HIMA asalkan minat pengen gitu Kang? Oh iya, kami tidak mengharuskan untuk membaca buku terlebih dahulu karena HIMA Persis terbuka ya bagi siapapun, kader-kader Persatuan Islam ataupun bukan Persatuan Islam, khususnya mahasiswa gitu ya, boleh bergabung dengan HIMA Persis. Baik, terima kasih Kang. Pertanyaan terakhir Kang. Orang-orang yang mengikuti HIMA Persis ini tuh rata-rata jadi apa sih, atau meraih prestasi apa aja sih Kang? Kalau ditanya seperti itu, mungkin salah satu yang saya dapatkan ya selama di HIMA Persis yaitu pertama jadi rajin ya membaca buku, terus pengembangan intelektual, solidaritas dan semuanya itu karena HIMA Persis. Terima kasih. Baik. Nah, itu tadi teman-teman, bagi teman-teman yang suka buku, suka mengkaji, suka diskusi, mangga di kampus Persis Bandung terdapat sebuah organisasi mahasiswa yang mewadahi hal itu, yaitu HIMA Persis Bandung. Begitu teman-teman semua. Nah, kali ini kita berkenalan dengan Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam Bandung. Oke guys, kali ini kita ada di stand HIMI. Kita langsung aja tanya-tanya. Nah, apa sih HIMI itu? Dengan siapa, Teh? Dengan Teh Nawal. Oke, Teh Nawal, kita akan bertanya kemungkinan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa sih itu HIMI? Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa HIMI itu merupakan kepanjangan dari Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam atau HIMI Persis ya disingkatnya. Alhamdulillah kami itu merupakan organisasi perempuanan, organisasi kemahasiswaan, pengkaderan, dan kejamiahan juga. Karena kami merupakan bagian dari otonom Jamiah Persis. Wah, keren banget ya, udah masuk kepada otonom. Sekarang pertanyaan yang kedua, kalau boleh tahu, fokus pergerakan HIMI itu di mana sih? Boleh. Baik, jadi fokus pergerakan HIMI itu karena kita ada mahasiswi ya, jadi fokus kita tuh pasti tentang keperempuanan gitu, yang dimana kita akan membahas tentang isu-isu perempuan, kemudian ideologi-ideologi dasar kayak gitu. Ya mungkin kita akan terus-terusan karena apa ya, di dalam dunia yang emang masih hidup dalam dunia patriarkis gitu ya. Jadi banyak banget itu perempuan-perempuan yang emang tertindas dan mereka tuh belum gak ngerasain gitu apa dampak dari ketertindasan mereka itu. Nah, kita tuh di sini mencoba untuk mengusungkan gitu bahwa perempuan itu memang tertindas dan berhak untuk melawan dari sistem patriarki tersebut gitu. Nah, keren banget. Sekarang ke pertanyaan yang terakhir. Apa sih benefit yang didapatkan oleh peserta atau calon nantinya yang akan masuk ke organisasi HIMI ini? Ya, alhamdulillah untuk benefit karena kami melakukan organisasi kemahasiswaan pastinya intelektual ya gitu, dan juga relasi apalagi ketika ada kegiatan dengan pimpinan level yang lain. Nah, selain intelektual juga sini kita bisa mendapatkan relasi gitu teman-teman yang memang
yang kita tuh relasinya banyak gitu ya, ke PD, PW, terus PP, kita bisa bahkan sampai ke pimpinan-pimpinan pemerintahan yang lain gitu. Bisalah untuk relasinya gitu. Jadi kita bakalan mendapat intelektual, relasi, dan kemudian tentang isu-isu dan kajian tentang perempuan kayak gitu teman-teman. Oh juga tambahan dan juga literasinya, kita akan meningkatkan literasi kita gitu di HIMI ini. Ya karena kan HIMI ini sendiri merupakan organisasi dakwah ya. Kita pasti di sini nantinya dapat pahala gitu ya, karena berjihad di jalan Allah. Oke, itu guys, apa sih HIMI itu kita udah terjawab, kita udah tahu fokus pergerakannya di mana. Sekian dari saya, sampai jumpa di stand berikutnya. Bye bye. Bye bye. Kita mau nyanyi guys, kita sekarang lagi ada di stand PSM dan sekarang kita sedang menyanyi bersama Lydia. Merah muda dan biru. Apa sih PSM itu? Meletus balon hijau dan hatiku sangat percaya. Balonku tinggal lempar, ku pegang erat-erat. Boleh dong Kang, pingin nanya dulu nih sebentar, sebenarnya PSM itu apa sih Kang? PSM itu organisasi untuk mengumpulkan mahasiswa yang berminat dalam bidang seni musik atau bernyanyi kayak gitu. Kalau masuk PSM suaranya harus bagus gak Kang? Untuk bagus mah sih hitungan bagus ya, kurang tahu, tapi lebih ke bisa masuk ke dalam nada aja. Iya. Oke. Terus Kang, kalau misalnya masuk PSM katanya bisa keliling dunia ya Kang? Bisa kalau diberi izin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi PSM ini panggungnya udah Masya Allah banget ya Kang ya, bisa ke berbagai institusi dan juga ke berbagai tempat. Ya, alhamdulillah kemarin kita di tahun kemarin, nggak tahu tahun sekarang ya, lupa lagi. Yang terakhir itu di Jakarta. Terus acara Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama yang langsung dihadiri oleh Menteri Agamanya juga, dan di acara Muskernas 2 Persis yang dihadiri juga oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Wakil Menterinya juga. Wah, Masya Allah sekali Kang, terima kasih Kang. Ayo teteh. Oke teman-teman semua, ayo kita berkenalan dengan Lembaga Dakwah Mahasiswa. Yuk. Wih, ada warung hafalan nih. Kak mau nanya nih. Warung hafalannya apa sih Kak? Warung hafalan ya, hafalan untuk 10 ayat, 20 ayat, khususnya tadi bagi para santri semuanya. Bagi santri yang punya hafalan bisa ngambil ini. Ini berbeda dari yang lain mungkin ya. Yang lain mah bayarnya dengan uang, kami mah coba dengan hafalan setoran ayat. Wih, Masya Allah, luar biasa teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mungkin menyetor hafalnya di sini, bisa teman-teman untuk datang ke stand LDM dan mendapatkan hadiah berupa makanan. Dengan Kang siapa namanya ya Kang? Nama Ardiansyah. Nah, izin bertanya Kang. Ya. Apa sih LDM itu Kang? Ya, sebetulnya LDM itu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang mana berfokus kepada pengkajian khususnya dakwah Islami gitu. Karena memang di kampus ini walaupun memang kampusnya sudah Islam, tapi memang dalam bukti pengamalan nilai-nilai Islamnya masih kurang, makanya hadir lembaga dakwah sebagai wadah bagi teman-teman fakultas lain mungkin, karena mungkin kan ini mungkin nanti identiknya ini mah Quran tafsir aja, tidak, karena memang ini wadah untuk semuanya gitu mungkin. Pertanyaan selanjutnya Kang, fokus kajian itu kemana sih Kang? Apakah dakwah secara di atas mimbar atau bagaimana Kang? Nah, sebetulnya dakwahnya itu bagaimana tadi mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalam dirinya masing-masing. Bagaimana pengamalan tentang sunnah-sunnahnya, bagaimana kemudian nilai-nilai Islam yang lainnya. Jadi bukan hanya di atas mimbar kita berdakwah gitu, sebetulnya itu. Yang memang itu fokus kami dari awal gitu. Karena datang dari keluhan memang, kenapa sih mahasiswa tuh nilai-nilai Islamnya walaupun Islam gitunya tapi nilainya masih kurang gitu. Makanya adalah ini wadah ini supaya membuka untuk semua masyarakat mahasiswa supaya lebih mengamalkan amalan ajaran Islamnya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Kang,
kalau ada yang pengen masuk ke LDM ini harus bisa ngapain aja sih, Kang? Siap. Kalau teman-teman, bagi teman-teman yang mau masuk ke lembaga dakwah mahasiswa, sebetulnya ini simpel saja, cukup datang saja ikuti kajian-kajiannya, karena memang kami ada beberapa kajian. Pertama ada pembinaan dengan Ustadz Endang, mengkaji tentang usul dakwah, yang kemudian nanti ada hafalan dan yang lainnya, serta juga bentuk kajian-kajian keislaman yang lainnya. Jadi untuk masuknya gampang, cukup untuk saat ini mah ikuti saja kegiatannya, nanti insya Allah akan masuk dengan sendirinya. Ya, baik, terima kasih Kak Ardi atas waktunya. Nah, itu tadi teman-teman mengenai apa sih LDM itu, apa saja pokok ilmunya, dan gimana sih kalau pengen masuk ke LDM ini harus ngapain aja. Itu tadi teman-teman merupakan vlog saya, vlog singkat mengenai lembaga dakwah mahasiswa ini. Terima kasih teman-teman semua. Halo sahabat IAI Persis Bandung. Kali ini saya sedang berada dengan Ketua Pelaksana dari IAI Expo 2025 dengan Kang Dodi Setiawan. Apa kabarnya Kang Dodi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman semua, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Ketua Pelaksana yaitu Kang Dodi. Yang pertama kan pertanyaannya, apa harapan Akang terhadap antusiasme peserta dan dampak kegiatan ini bagi nama baik kampus, Kang? Ya bismillah, alhamdulillah. Saya diamanahi sebagai ketua pelaksana pada kegiatan Expo tahun 2025 ini. Harapan saya dari diadakannya acara Expo 2025 ini tidak hanya sebatas keramaian semata atau mengembangkan minat saja, tapi mampu membranding kampus keluar masyarakat, kemudian mampu dikenal oleh siswa-siswi kita di Kabupaten Bandung dan Bandung Raya khususnya juga, itu mungkin. Oke. Baik, terima kasih Kang Dodi. Pertanyaan kedua, sekaligus pertanyaan terakhir Kang Dodi. Apa sih motivasi atau latar belakang diadakannya IAI Expo 2025 ini, Kang? Jadi latar belakang diadakannya acara ini adalah memang acara ini adalah program kerja dari Menporatif di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang kemudian dikembangkan. Rekan-rekan dari Menporatif sendiri membuat suatu gagasan atau kemudian membuat suatu acara yang meriah ini gitu. Nanti output yang didapatkan atau diharapkan bisa yang tadi saya sebutkan, membranding kampus, kemudian mengembangkan minat dan bakat dari siswa-siswi, kemudian mampu menarik minat untuk bersekolah atau berkuliah di kampus kita. Oke, baik, terima kasih Kang Dodi. Semoga tadi harapan dan capaian akan diraih ketika diselenggarakannya Expo ini dapat segera terwujud, Kang. Amin, terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Dodi. Baik, itu saja teman-teman semua laporan saya bersama Ketua Pelaksana IAI Expo 2025. Saya kembalikan kepada studio. Maka pemuda akan menyalahgunakan ilmunya untuk kehancuran suatu bangsa. Halo sahabat IAI Persis Bandung. Kali ini saya sedang berada dengan salah satu peserta IAI Expo. Nah, dengan siapa namanya, Kak? Palestin. Palestin. Apa kabarnya Kak Palestin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kak, ingin bertanya nih, Kak. Tahu dari mana sih ada IAI Expo 2025 ini, Kak? Tahu dari kakak. Dari kakak, oke. Nah, terus yang kedua, apa sih motivasi kakak mengikuti IAI Expo 2025 ini, Kak? Ikutin kayak gitu buat nambah relasi aja gitu. Jadi biar tau lah iya itu gimana, terus pokoknya nambah relasi lah. Nah, terus Kak, pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa sih first impression kakak atau kesan kakak ketika pertama kali mengikuti IAI Expo ini, Kak? Seru banget, kayak wow, keren banget gitu, seru banget pokoknya. Baik teman-teman semua, itu tadi wawancara saya bersama dengan Kak Palestin. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada studio.
Terima kasih kepada Resti. Saya sedang berada di kampus IAI Persis Bandung, tepat berlangsungnya IAI Expo. Sekarang saya sudah bersama salah satu peserta yang mengikuti perlombaan IAI Expo. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama aku Anida Nur Adila dari PPI 45 Rahayu. Hai semuanya, saya Haudlimut Mainal Kolbi dari PPI 45 Rahayu. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelumnya izin bertanya ya. Oke, lomba apa saja yang kalian ikuti dan bagaimana perasaannya setelah mengikuti perlombaan tersebut? Lomba yang aku ikuti di IAI Expo kali ini adalah lomba debat. Yang pastinya setelah lomba debat ini selesai, rasa pertama yang dirasain tuh lega banget. Dan juga seneng juga bisa dapat ilmu baru dan tahu di mana kurangnya ketika menjalani lomba tersebut. Gitu. Oke, teman-teman, saya mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, kalau saya pribadi setelah mengikuti acara ini, itu gak tahu kenapa ya, aku tuh kayak happy banget, kayak senang. Walaupun ya, qadarullah ya, tidak masuk final, tapi gak apa-apa, itu seru banget. Soalnya ditambah juga jurinya Masya Allah baik banget. Apa-apa yang kita masukkan, yang kita ajukan gitu diterima dengan baik dan diterima dengan, tidak dibantah, tidak dijudge ataupun apa, tapi diterimanya dengan baik-baik. Dan saya juga gitu, soal-soalnya alhamdulillah gitu bisa yang saya pelajari gitu. Tapi ya gitu, tapi aku juga tetap semangat, happy dan Insya Allah banget. Oke, baik, terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Expo kali ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik, sekarang saya sudah bersama salah satu panitia Expo 2025 yaitu bersama Teh Nurama. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, izin bertanya ya Teh. Hari ini banyak sekali kegiatan mulai dari puisi, lomba tahfidz, lomba pidato bahasa Inggris, cerdas cermat dan lain-lainnya. Nah, bagaimana panitia agar bisa mengatur acara tersebut dengan lancar? Oke, baik, bismillah, izin menjawab ya. Kebetulan kami dari divisi acara, mungkin yang secara spesifik tugas pokok fungsinya yaitu membuat alur ritme bagaimana acara tersebut dapat berjalan dengan baik dari mulai mengonsep sampai dengan pelaksanaannya, sehingga tentunya cara yang paling efektif bagi divisi acara khususnya dan juga pastinya itu untuk seluruh panitia adalah dengan manajemen event ya. Manajemen event ini jadi salah satu poin penting, mulai dari mungkin biasanya kita melaksanakan rapat rutinan, kemudian kita juga follow up dari antar divisi dan juga penanggung jawab perlombaan, sehingga kita bisa punya satu jalur yang sama, satu tujuan yang sama untuk bisa mensukseskan Expo ini, sehingga dalam pelaksanaannya kita bisa fokus pada tugas pokok dan fungsi kita masing-masing dari panitia itu sendiri. Kemudian selain itu juga kita terus melaksanakan evaluasi dari hari ke hari, mungkin bulan ke bulan, yang mana acara Expo ini tentunya pasti penuh juga dengan tantangan ya, sehingga kita juga masih tentu harus struggling ya, masih harus improve apa saja yang diperbaiki. Maka dari itu kita sangat mementingkan evaluasi, dan pastinya dalam pelaksanaannya kita itu membagi tugas-tugas. Dari divisi acara itu ada teknis lapangan, kemudian ada plotting atau mungkinnya masuk dalam kategori manajemen event lah ya, seperti itu, sehingga akhirnya semua panitia bisa berperan di perannya masing-masing sesuai dengan minatnya atau mungkin keahliannya. Itu mungkin yang bisa dijawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Nurama yang telah menyampaikan pendapat tentang bagaimana cara mengatur acara tersebut dengan lancar. Oke, terima kasih Teh Nurama. Sekarang saya sudah bersama salah satu panitia Expo 2025 yaitu bersama Kang Goji Sungkar. Bagaimana Kang kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar aku sehat, baik. Oke Kang, baik. Izin bertanya Kang, hari ini banyak sekali perlombaan mulai dari puisi, pidato, cerdas cermat, dan tahfidz. Bagaimana cara panitia mengatur agar acara ini tetap berjalan dengan lancar? Oke, pertama tentunya kita informasiin dulu ya kalau
acara itu hari ini berlangsung ada 9 kegiatan perlombaan dari total 12 kegiatan perlombaan dari 3 cabang, yaitu akademik, non-akademik, dan olahraga. Nah, kunci agar perjalanan perlombaan ini berjalan dengan lancar tentunya ada di komunikasi nih, Cim dan teman-teman semua. Kenapa? Karena rasanya dalam suatu kegiatan, apalagi event yang kita melibatkan cukup banyak pihak, pola komunikasi dan alurnya perlu dijaga. Tentunya dengan saling menjaga kepercayaan sesama lain, berkomunikasi dengan cara yang baik, dan yang terakhir juga saling berkoordinasi dan memastikan, make sure dalam satu event itu kuncinya adalah memastikan. Jadi jangan sampai kita mengandalkan sepertinya sudah, sepertinya belum, segala macam. Tapi tentunya adalah make sure kita memastikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab di bawah pimpinan kita. Oke, terima kasih kepada Kang Goji Sungkar yang telah memberikan pendapatnya untuk kegiatan Expo 2025 ini. Terima kasih Kang Goji. Sama-sama, dadah. Sekarang saya sudah bersama salah satu peserta kegiatan Expo 2025. Bagaimana kabarnya dan siapa namanya dan dari mana asal sekolahnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Salahuddin dari PPI 45 Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rafael Khairul Apriansyah dari PPI 45 Rahayu. Saya Rais Asyakir sama dari PPI 45 Rahayu. Sebelumnya izin bertanya ya Kang. Nah, lomba apa saja yang kalian ikuti dan gimana perasaannya setelah kalian tampil? Lomba cerdas cermat. Perasaan saya senang, terus seru, menantang, dan jadi pengalaman baru. Ya, jadi kami bertiga mengikuti lomba cerdas cermat. Untuk kesannya sangat seru dan juga menantang, dan juga dapat menambah wawasan dan pengalaman saya. Dan juga tadi sangat tipis-tipis sekali skornya, jadi sangat serunya di situ. Udah nggak dari sini aja? Bertiga aja. Saya juga ikut lomba cerdas cermat. Kesan yang saya dapatkan seru, menantang, dan juga bikin deg-degan karena setiap pertandingan semuanya pada hebat. Oke, baik, terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti lomba cerdas cermat kali ini dalam kegiatan Expo 2025. Terima kasih. Baiklah sahabat IAI Persis Bandung, itulah tadi serangkaian acara IAIP Expo 2025 pada hari ke-1 dan ke-2. Saya Resti Rahayu mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili sahabat IAI Persis Bandung di rumah ingin bertanya kepada Kang ya, bagaimana sih? Ini acara udah sekitar 7 tahun vakum. Kewajiban asatiz adalah mewadahi para santri